Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Siang. Yang terhormat Ibu Sumarti selaku dosen pengampu mata kuliah Sintaksis Bahasa Indonesia, serta teman-teman yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan dan haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita bisa belajar kembali di ruang C11 ini. Sebelum memulai diskusi kelompok 5 pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, izin memperkenalkan diri. Saya Nazila Zahra dengan NPM 30 sebagai moderator. Dilanjut dengan rekan kelompok saya. Saya Zahira Soko dengan NPM 38 sebagai penulis. Dan rekan saya Pina sebagai dokumentasi. Baik, kepada teman-teman penyaji disilakan untuk memperkenalkan diri. Izin memperkenalkan diri, saya Maya Laila Nurmaina dengan NPM 23 13 04 10 50. Saya Anissa Azurta Putri dengan NPM 23 13 04 10 24. Saya Kaitana Altu Fadila dengan NPM 23 13 04 10 46. Saya Malia Sabrina dengan NPM 23 13 04 10 66. Saya Sita Fari dengan NPM 23 13 04 10 55. Saya Simarisa dengan NPM 23 13 04 10 44. Saya Wisuda Jimmy dengan NPM 23 93 04 10 65. Baik, karena kelompok 5 sudah mengunggah video presentasi mengenai kalimat efektif, saya harap teman-teman juga sudah melihat video tersebut dan sudah membaca makalah. Saat ini kita akan memulai diskusi. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, disilakan. Baik, kepada teman-teman disilakan untuk mengangkat tangan. Baik, di sini ada 4 penanya. Yang pertama ada, yang kedua ada Okta, yang ketiga ada Dea Arzelia, dan yang keempat ada Rosi. Kepada Anggi, disilakan. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, saya Anggi Agustin Prabowo dengan NPM 2313 04 10 42. Saya ingin bertanya kepada kelompok 5 mengenai materi kalimat efektif. Bagaimana cara mengukur efektivitas sebuah kalimat dalam konteks komunikasi lisan? Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Anggi atas pertanyaannya. Kepada teman-teman kelompok 5, apakah pertanyaannya bisa dipahami? Baik. Penanya kedua, kepada Okta, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Izin memperkenalkan diri, saya Okta Wardani dengan NPM Akhir 40. Izin bertanya kepada kelompok penyaji. Di dalam situasi tertentu, apakah mungkin untuk melanggar prinsip kalimat efektif demi mencapai tujuan tertentu, misalnya dalam sastra atau iklan? Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Okta atas pertanyaannya. Kepada teman kelompok 5, apakah pertanyaan dari Okta bisa dipahami? Baik. Pertanyaan ketiga oleh Dea Azelia. Kepada Dea, disilakan. Izin memperkenalkan diri, saya Dea Azelia Putri dengan NPM Akhir 4. Izin bertanya kepada kelompok 5. Apakah kalimat yang memiliki banyak konjungsi masih dapat dikatakan kalimat efektif? Sekian, terima kasih. Terima kasih Dea atas pertanyaannya. Kepada kelompok 5, apakah pertanyaan dari Dea bisa dipahami? Bisa. Baik, pertanyaan keempat akan diwakilkan oleh Rosi. Kepada Rosi, disilakan. Baik, penanya keempat oleh Rosi Mianti, disilakan. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan diri, nama saya Rosi Mianti dengan NPM 92. Izin bertanya, kan dijelaskan di dalam makalah salah satu syarat kalimat efektif disebutkan adanya kesejajaran. Apakah kan dari contoh itu menggunakan konjungsi dan apakah penggunaan kesejajaran ini selalu menggunakan konjungsi setara dan? Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi 4 pertanyaan dari teman-teman. Kita akan sambung terlebih dahulu. Kita beri waktu
1 menit kepada kelompok 5 untuk mencari jawaban. Diharapkan kepada teman-teman juga dapat menambahkan jawaban ataupun menyanggah, dan tentunya sesuai dengan pendapat dari para ahli. Terima kasih. Baik, pertanyaan pertama akan dijawab oleh Maya. Kepada Maya, disilakan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Andi. Pertanyaannya yaitu bagaimana cara mengukur efektivitas sebuah kalimat dalam konteks komunikasi lisan. Nah, dari jurnal yang berjudul Peranan Kalimat Efektif dalam Komunikasi yang ditulis oleh Trismanto, dijelaskan dengan kalimat yang efektif, komunikasi akan berjalan dengan lancar dan sukses. Apa yang disampaikan oleh pembicara atau penulis akan diartikan sama dengan apa yang diterima oleh pendengar atau pembaca. Artinya, kalimat-kalimat yang disampaikan oleh pembicara atau penulis sama persis maknanya dengan persepsi pendengar atau penulis, tidak menimbulkan ambiguitas atau makna ganda, serta tidak membingungkan. Kalimat-kalimat yang komunikatif berarti mudah dipahami dan tidak menimbulkan salah tafsir. Dari penjelasan artikel tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk mengukur efektivitas sebuah kalimat dalam komunikasi lisan, memenuhi beberapa kriteria yang dapat digunakan. Itu yang pertama, ada makna yang disampaikan oleh pembicara sama dengan apa yang diterima oleh pendengar. Selanjutnya itu yang kedua, ada kalimat harus jelas dan tidak ambigu sehingga tidak menimbulkan salah tafsir. Yang ketiga, kalimat sebaiknya tidak terlalu panjang atau rumit, fokus pada informasi utama. Dan yang keempat, pemilihan kata yang tepat membantu menyampaikan maksud secara efektif. Sekian jawaban yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Maya atas jawaban yang telah diberikan. Kepada teman kelompok maupun teman-teman, ada yang ingin menambahkan atau menyanggah? Terbicara, disilakan. Baik, izin menambahkan jawaban dari rekan saya. Tadi berdasarkan dia menyebutkan syarat-syaratnya, itu berdasarkan syarat yang ada, cara menilai sebuah komunikasi lisan efektif atau tidak itu kita bisa melihat dari segi kelogisan. Sebuah kalimat efektif adalah kalimat yang dapat dipahami. Sehingga apabila suatu komunikasi lisan memenuhi syarat kelogisan, maka dapat disebut kalimat efektif. Selain itu, dalam komunikasi lisan juga perlu memperhatikan syarat kehematan. Percakapan yang terlalu banyak mengandung pengulangan subjek akan sulit dipahami, sehingga tidak efektif. Maka, suatu komunikasi lisan yang penggunaan kalimatnya hemat dan logis dapat disebut sebagai kalimat efektif. Mungkin sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Anissa atas jawabannya. Kepada teman-teman, ada yang ingin menambahkan lagi? Kepada Sabel, disilakan untuk menambahkan jawaban. Baik, terima kasih moderator. Izin memperkenalkan diri, nama saya Anissa Bella Saputri dengan NPM akhir 78. Izin sedikit menambahkan terkait pertanyaan Andi, yaitu bagaimana cara mengukur efektivitas sebuah kalimat dalam konteks komunikasi lisan. Saya mendapatkan jawaban menurut Profesor Dr. Henry Guntur Tarigan, ahli bahasa dan komunikasi, mengatakan bahwa efektivitas kalimat lisan itu dapat diukur melalui pertama, kejelasan pengucapan, kedua, intonasi yang tepat, ketiga, struktur kalimat yang mudah dipahami, keempat, kesesuaian konteks pembicaraan, kelima, respon pendengar, keenam, tingkat keterhubungan dan kesinambungan ide. Dan indikator utama dari efektivitas kalimat lisan, efektivitas dalam komunikasi kalimat lisan itu indikator utamanya adalah apakah pesan itu dapat tersampaikan dengan baik atau tidak dan dapat dipahami atau tidak oleh lawan bicara. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Sabel atas tambahan jawabannya. Kepada teman-teman, apakah ada yang ingin menambahkan jawaban lagi? Kepada Agnia, disilakan untuk menambahkan jawaban. Terima kasih moderator. Saya ingin menambahkan jawaban dari yang sudah dipaparkan kelompok dan juga teman-teman. Saya Agnia Fasebradijuan Maulana dengan NPM 2313041036. Pertanyaan Andi yaitu bagaimana cara mengukur efektivitas sebuah kalimat dalam konteks komunikasi lisan. Sebuah kalimat efektif itu pasti memiliki syarat agar kalimat tersebut bisa disebut efektif. Nah, dalam komunikasi lisan kita itu tidak harus memenuhi syarat-syarat tersebut untuk memahami sebuah kalimat.
Contoh, Sabel bilang ke saya, Agnia, ambilkan HP gitu. Terus saya jawab, ruang tamu gitu. Pasti Sabel tuh udah pasti paham kalau HP dia ada di ruang tamu. Nah, itu yang membuat tetap efektif karena secara lisan itu mitra tutur paham sama apa yang dituturkan oleh penutur gitu. Jadi nggak harus sesuai SPOK. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Agnia atas tambahan jawaban. Kepada teman-teman, apakah ada yang ingin menambahkan jawaban kembali? Baik, karena dirasa cukup, kepada Anggi disilakan untuk menyimpulkan dari jawaban teman-teman. Baik, terima kasih moderator. Saya izin menyimpulkan atas jawaban yang tadi sudah disampaikan oleh teman-teman dari penyaji, kemudian ada tambahan dari Sabel dan Agnia dan juga teman yang lainnya. Jadi saya menyimpulkan bahwa cara untuk mengukur efektivitas kalimat, sebuah kalimat dalam komunikasi lisan itu ada beberapa yang harus diperhatikan, yaitu terkait kehematan dan kelogisan kalimat tersebut. Kemudian ada indikator utamanya, tadi disampaikan oleh Sabel. Itu indikator utamanya adalah apakah kalimat tersebut bisa disampaikan dan dipahami dengan baik oleh mitra tutur dari apa yang kita sampaikan. Kemudian ada respon dari mitra tutur, apakah direspon dengan baik atau tidak. Mungkin itu yang dapat saya simpulkan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, pertanyaan kedua akan dijawab oleh Kaisya. Kepada Kaisya disilakan. Terima kasih moderator. Di sini saya akan jawab pertanyaan dari Rosni. Terkait pertanyaannya, salah satu syarat kalimat efektif disebutkan adanya kesejajaran. Apakah penggunaan kesejajaran ini selalu menggunakan konjungsi setara dan berdasarkan artikel yang saya temukan yang berjudul ciri-ciri kalimat efektif lengkap dengan contohnya yang ditulis oleh Olivia Sabat. Kemudian artikel yang berjudul pengertian kalimat efektif lengkap dengan ciri-ciri dan contohnya yang ditulis oleh Fahri Zulfikar. Kemudian artikel yang berjudul pengertian ciri-ciri dan contoh kalimat efektif yang ditulis oleh CNN Indonesia. Penggunaan kesejajaran dalam kalimat efektif tidak selalu mengharuskan konjungsi setara dan kesejajaran lebih menekankan pada kesamaan bentuk dan struktur dalam kalimat yang dapat mencakup penggunaan berbagai jenis konjungsi baik setara maupun tidak setara dan tergantung pada konteks. Ada contoh dari artikel yang berjudul ciri-ciri kalimat efektif lengkap dengan contohnya yang ditulis oleh Olivia Sabat, yaitu
Kak. Jadi ini adalah contoh kalimat majemuk. Kesejajaran dapat dilihat pada penggunaan subjek dan predikat yang paralel. Pada contoh kalimat tidak efektif, buku itu dibuat oleh Badan Bahasa dan Gramedia yang menerbitkannya. Kemudian kalimat efektif, buku itu dibuat oleh Badan Bahasa dan diterbitkan oleh Gramedia. Pada kalimat tidak efektif, sudah ada kata dibuat. Ini adalah kata pasif. Kemudian kalimat yang terakhir ada kata menerbitkannya adalah kalimat aktif. Sedangkan kalimat efektif sudah ada kata pasif dan yang terakhir juga ada kata pasif. Jadi kata pasif ini menjadi kesejajaran. Jadi, meskipun konsep kesejajaran penting dalam kalimat efektif, penggunaannya tidak selalu bergantung pada konjungsi setara atau dan, tetapi lebih tentang kesamaan bentuk dan makna dalam struktur bahasa. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Kaisha atas jawaban dan penjelasan tadi. Kepada teman-teman, apakah ada yang ingin menambahkan jawaban dari Kaisha? Pada Sabel disilakan untuk menambahkan jawaban. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya izin menambahkan jawaban untuk pertanyaan Rosi. Pertanyaannya yaitu salah satu syarat kalimat efektif disebutkan adanya kesejajaran. Apakah penggunaan kesejajaran ini selalu menggunakan konjungsi setara dan jawabannya menurut Dr. Joko Saryono, pakar linguistik, menjelaskan bahwa kesejajaran tidak selalu menggunakan konjungsi dan kesejajaran dapat dibentuk melalui satu, yaitu konjungsi setara lainnya seperti atau, tetapi, dan lainnya. Kemudian yang kedua, struktur kalimat yang seimbang. Ketiga, penggunaan tanda baca. Keempat, pola gramatika yang sama. Kemudian prinsip utama kesejajaran yaitu keseimbangan struktur, kesamaan fungsi gramatikal, dan keselarasan makna. Contohnya, silakan. Tiga. Di sini saya menulis dua contoh kalimat. Dua-duanya sama-sama kalimat efektif. Yang membedakan, yang pertama itu dia efektif karena ada kesejajaran konjungsi dan. Kemudian yang kedua, ini salah satu kalimat efektif, tapi dia tidak menggunakan dan. Jadi bisa disimpulkan bahwa penggunaan kesejajaran itu tidak selalu menggunakan konjungsi setara dan gitu. Saja, terima kasih. Terima kasih kepada Sabel karena sudah menambahkan jawaban dari teman kelompok. Kepada teman-teman, apakah ada yang ingin menambahkan jawaban kembali? Baik, jika cukup, kepada Rosi disilakan untuk menyimpulkan jawaban dari teman-teman. Moderator, saya ingin menyimpulkan jawaban dari kelompok penyaji dan juga tambahan dari Sabel. Jadi kesimpulannya adalah
dalam penggunaan kesejajaran pada kalimat efektif itu tidak harus menggunakan konstruksi dan, karena kesejajaran itu fokus pada kesejajaran bentuk, struktur, dan juga makna yang ada pada kalimat tersebut. Cukup itu yang dapat saya simpulkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rosi sudah menyimpulkan jawaban dari teman-teman tadi. Kepada kelompok 5 akan menjawab pertanyaan ketiga. Kepada Amal, silakan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Dea. Apakah kalimat yang memiliki banyak konjungsi masih dapat dikatakan kalimat efektif? Nah, kalimat yang memiliki banyak konjungsi itu tidak selalu efektif, meskipun penggunaannya bisa benar sesuai dengan tata bahasa. Efektivitas suatu kalimat bergantung pada bagaimana konjungsi tersebut digunakan. Seperti dapat dikatakan efektif jika konjungsi yang digunakan itu tepat, kemudian tidak menimbulkan kebingungan, dan kalimat tetap jelas dan tidak terlalu panjang. Sementara bisa dikatakan kurang efektif jika kalimat itu terlalu panjang dan bertele-tele, gagasan yang disampaikan sulit dipahami karena terlalu panjang, dan terlalu banyak konjungsi yang menimbulkan kebingungan gitu. Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Amal atas jawabannya. Kepada teman-teman, apakah ada yang ingin menambahkan? Kepada Hesti, disilakan untuk menambahkan jawaban. Konjungsi itu adalah kata penghubung. Nah, di sini ada kalimat efektif dan tidak efektif. Untuk yang tidak efektifnya, karena dia tidak efektif, terlalu berbelit-belit dan terlalu banyak kata. Dan tetapi lalu sehingga tidak perlu digunakan karena ini terlalu berbelit-belit. Kalimat efektifnya, saya ingin ke pasar untuk membeli sayur. Namun karena hujan turun dan saya tidak membawa kayu, saya harus menunggu. Baik, terima kasih Hesti atas jawaban yang telah disampaikan. Kepada teman-teman, apakah ada yang ingin menambahkan jawaban kembali? Baik, kepada Sabel, disilakan untuk menambahkan jawaban. Baik, terima kasih moderator. Bisa izin menambahkan jawaban dari kelompok 5 terkait pertanyaan Dea, yaitu apakah kalimat yang memiliki banyak konjungsi masih dapat dikatakan sebagai kalimat efektif? Menurut Profesor Dr. Gorskerov dalam bukunya Komposisi mengatakan bahwa penggunaan konjungsi memang dapat mempengaruhi efektivitas kalimat. Tidak sekedar jumlah konjungsi saja, melainkan fungsi dan ketepatan penggunaannya yang menjadi penentu. Jadi konjungsi yang berlebihan itu dapat mengurangi kejelasan dan kepadatan makna kalimat. Kemudian kalimat efektif ditandai dengan kejelasan, ketepatan, dan kemudahan dipahami. Beberapa konjungsi itu dapat digunakan, namun harus memperhatikan hubungan makna yang logis, kesederhanaan struktur, dan kejelasan maksud. Jadi bukan jumlah konjungsi yang menjadi masalah, melainkan fungsi dan ketepatan penggunaannya. Itu saja. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Sabel atas tambahan jawaban. Kepada teman-teman, apakah ada yang ingin menambahkan jawaban kembali? Jika dirasa cukup, mohon jawab cukup. Baik. Kepada Dea, disilakan untuk menyampaikan kesimpulan dari jawaban teman-teman. Baik, di sini saya akan menyimpulkan atas jawaban dari rekan-rekan. Kalimat yang memiliki banyak konjungsi itu tidak selalu efektif, karena keefektifan suatu kalimat itu bergantung pada bagaimana konjungsi tersebut digunakan. Penggunaan kalimat yang banyak konjungsi itu kurang efektif karena kalimat tersebut itu menjadi panjang, bertele-tele, dan rumit. Lalu kalimat yang disampaikan itu sulit dipahami. Setelah itu, seperti yang sudah dikatakan oleh Sabel, bahwa keefektifan kalimat itu
hanya dilihat dari jumlah konjungsi, namun dari fungsi dan kecepatan penggunaannya. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Dea telah menyampaikan kesimpulan dari jawaban teman-teman. Pertanyaan terakhir akan dijawab oleh Audi. Kepada Audi, disilakan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Okta, yaitu pertanyaannya, dalam situasi tertentu, apakah mungkin untuk melanggar prinsip kalimat efektif demi pencapaian tujuan tertentu, misalnya dalam sastra atau iklan? Menurut Krida Laksana tahun 2001 menegaskan bahwa penggunaan bahasa sangat kontekstual dalam sastra ataupun iklan. Penyimpangan terhadap prinsip kalimat efektif dapat dilakukan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan arsitek atau persuasi. Contohnya, teruskan di papan tulis. Kalimat ini sengaja dirancang tidak formal agar mudah diingat. Jadi bisa ditarik kesimpulan, melanggar prinsip kalimat efektif dapat diterima jika mendukung tujuan komunikasi seperti menciptakan efek emosional, etika, atau persuasi. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas jawabannya, Audi. Kepada teman-teman, apakah ada yang ingin menambahkan jawaban? Baik, di sini ada Sinta dan juga Sabel. Kepada Sinta, disilakan untuk menambahkan jawaban. Baik, izin untuk menjawab pertanyaan dari Okta terkait di dalam situasi tertentu apakah mungkin untuk melanggar prinsip kalimat efektif dalam mencapai tujuan tertentu, misalnya dalam sastra atau iklan. Dalam situasi-situasi tertentu selain pada sastra dan juga iklan, dalam komunikasi lisan melanggar prinsip-prinsip kalimat efektif itu diperbolehkan. Nah, kenapa dalam iklan itu ataupun sastra juga diperbolehkan? Karena begini, tujuannya adalah sebagaimana tadi yang sudah dijelaskan oleh Audi, salah satunya adalah bagaimana agar audiens itu dapat mengingat dan memahami maksud dari iklan yang kita sampaikan begitu. Contohnya iklan Sprite mungkin ya, teman-teman sudah mengetahui misalnya Sprite nyatanya nyegerin begitu. Nah, mungkin kalau di analisis itu kan memang tidak sesuai unsur SPOK dan sebagainya begitu ya, tidak memenuhi juga syarat-syarat dari keefektifan. Akan tetapi teman-teman kan memahami bahwasanya yang dimaksud di dalam jargon itu gitu ya, itu adalah bahwa maksud di Sprite itu kan memang nyegerin karena dia kan sifatnya soda begitu. Nah, itu adalah jargon yang digaungkan agar bisa diingat oleh audiens meskipun tidak memenuhi keefektifan. Selagi audiens itu paham, itu diperbolehkan. Makanya dalam sastra maupun iklan sekalipun tidak memenuhi syarat-syarat efektif ataupun prinsip-prinsip kalimat efektif, itu tetap diperkenankan dalam konteks tersebut. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Sinta atas tambahan jawaban. Kepada Sabel, silakan untuk menambahkan jawaban dari Sinta dan juga teman-teman. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya izin menambahkan sedikit jawaban terkait pertanyaan Okta, yaitu pertanyaannya, di dalam situasi tertentu, apakah mungkin untuk melanggar prinsip kalimat efektif demi mencapai tujuan tertentu, misalnya dalam sastra atau iklan? Di sini ada pendapat dari Dr. Abdul Khair, seorang pakar linguistik, yang menjelaskan bahwa dalam konteks tertentu seperti sastra atau iklan, pelanggaran kaidah kebahasaan dapat dilakukan dengan sengaja untuk pertama menciptakan efek artistik, kedua menarik perhatian pembaca atau pendengar, ketiga menghasilkan makna konotatif, keempat menimbulkan kesan estetis. Namun pelanggaran tersebut harus memiliki tujuan komunikasi yang jelas, tidak mengurangi kejelasan pesan, dan tetap mempertimbangkan kaidah dasar bahasa. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Sabel atas jawaban yang telah diberikan. Kepada teman-teman, apakah ada yang ingin menambahkan jawaban kembali? Baik, kepada Zahra Dea, disilakan untuk menambahkan jawaban. Baik, terima kasih moderator. Tadi kan sempat ditanya, apakah kalimat efektif boleh digunakan dalam situasi tertentu seperti sastra? Maka di sini saya akan menjawab bisa. Karena dalam situasi tertentu, khususnya sastra, kalimat efektif itu lumrah-lumrah aja digunakan dan sah-sah aja. Bahkan sangat-sangat diperbolehkan karena siapa yang butuh sopan santun, siapa yang butuh aturan jika berada dalam ranah sastra. Makanya ketika ditanya apakah kalimat efektif boleh digunakan dalam sastra, apakah tidak, ya boleh.
karena dalam situasi tertentu seperti iklan, fokusnya bukan tentang efektivitas kalimat, tapi gimana caranya kata itu ngena ke audiens. Dan kalau dalam ranah sastra, kita bukan fokusnya gimana kalimat itu efektif, tapi gimana maknanya itu sampai ke pembaca. Kalau kita ingat lagi materi stilistika, itu kalimat efektivitas itu menyinggung juga tentang deviasi, kesalahpahaman, di mana kalimat itu tidak nggak sesuai dengan kaidah sintaksisnya, tapi itu sah-sah aja dan diperbolehkan. Contohnya dalam puisi Remy Saldo ini, jiwa terasing dalam dunia bising, itu kan nggak efektif. Siapa yang jiwanya terasing? Siapa yang jiwanya bising? Subjeknya nggak jelas, tapi itu sah-sah aja karena maknanya nyampe. Ya, itu aja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih kepada Zahra Dea karena sudah menambahkan jawaban dari teman-teman. Apakah masih ada yang ingin menambahkan jawaban kembali? Cukup. Baik, jika cukup, kepada Okta disilakan untuk menyimpulkan jawaban dari rekan-rekan. Baik, terima kasih kepada moderator. Izin menyimpulkan terkait jawaban yang telah dipaparkan oleh teman-teman. Bisa saya ambil kesimpulan. Untuk yang pertama yaitu Audi memaparkan dari penjelasan Rida Laksana yang menegaskan bahwasanya penggunaan bahasa sangat kontekstual. Dalam sastra atau iklan, penyimpanan terhadap prinsip kalimat efektif dapat dilakukan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan artistik atau persuasif. Lalu pendapat dari Sabel yaitu dari Dr. Abdul Khair menjelaskan bahwa dalam konteks tertentu seperti sastra atau iklan, pelanggaran kaidah kebahasaan dapat dilakukan dengan sengaja, tetapi menggunakan beberapa syarat, yaitu menciptakan efek artistik, menarik perhatian pembaca atau pendengar, menghasilkan makna konotatif, dan menimbulkan kesan estetis. Lalu terkait pendapat dari Zahra Dea, bisa saya tarik kesimpulan, intinya melanggar prinsip kalimat efektif itu dapat diterima jika mendukung tujuan komunikasi seperti menciptakan efek emosional, estetika, atau persuasi. Cukup, saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi diskusi kelompok yang sudah kita laksanakan. Terima kasih kepada teman-teman sudah berpartisipasi aktif, baik bertanya maupun menambahkan jawaban. Saya Nazila Azahra, mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun perbuatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.